Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa dalam ibadah doa pagi di hari yang Tuhan berkati hari ini. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus memimpin acara doa pagi ini dari awal sampai selesai. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus mengucap syukur. Kami dapat mengawali hari ini dengan membaca dan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hati yang rindu, yang haus untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan memberkati kami, menumbuhkan iman percaya kami, dan hidup kami dibaharui dengan kuasa firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan yang baru buat kami di pagi hari ini. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Kisah Rasul 23 ayat yang pertama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Sekali lagi saya bacakan. Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Maksudnya hati nurani yang murni adalah hati nurani yang baik, yaitu hati nurani yang telah dilahirkan kembali, yaitu hati nurani yang sungguh-sungguh ingin melakukan segala sesuatu yang cocok menurut kehendak Allah. Itu maksudnya hati nurani yang murni. Saudara, Paulus memang benar-benar saat ini telah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Walaupun sebelumnya dia adalah seorang penganiaya jemaat orang-orang percaya. Sebagaimana juga dicatat dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 9 sampai 11. Paulus ceritakan semua ini kepada orang-orang Yahudi yang sekarang ini sedang ingin menangkap Paulus dan membawanya ke Mahkamah Agama. Saudara, sekarang ini Paulus berkata bahwa dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Paulus katakan bahwa tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, tetapi saat ini Paulus berada di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang Yahudi yang sedang marah kepada Paulus. Dia sedang dikumpulkan oleh orang-orang banyak untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap Paulus. Paulus yang saat itu bersaksi tentang bagaimana dia yang dulu seorang yang tidak mengenal Yesus, tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus dalam satu cahaya terang yang sangat terang, yang membuat matanya menjadi buta, dan dia harus dituntun masuk ke dalam kota Damsyik. 3 hari dia puasa, tidak makan, tidak minum, saudara. Tapi ketika Paulus berpuasa, Paulus berdoa, dan Paulus didoakan, maka Paulus bisa melihat kembali, saudara.
Tetapi sampai saat di sini orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan mereka dalam pasal 22 ayat 22, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup." Saudara, penyerahan Paulus kepada Allah benar-benar ia bertekad dengan tekad yang kuat untuk menyenangkan hati Allah, meskipun dengan menghadapi ancaman mati. Saudara-saudara, dia ingin supaya dia hidup tak bercacat di hadapan Allah. Walaupun Paulus sudah ceritakan bahwa sebelum ia bertobat, ia menangkap orang-orang percaya, menghukum, menganiaya, bahkan membunuh mereka, saudara. Tetapi Paulus sekarang ini sedang dibawa kepada mahkamah agama. Dan saat itu dalam ayat 12, dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang berkomplot itu lebih dari 40 orang. Saudara, Paulus sedang menghadapi saat-saat yang berat. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Paulus pada malam sebelumnya. Tuhan berdiri di sisinya dan Tuhan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." 3 kali Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, dan kalau Tuhan sudah memerintahkan Paulus untuk bersaksi di Roma, Tuhan pasti akan membela Paulus. Tuhan pasti akan menjaga Paulus. Tuhan pasti akan melindungi Paulus. Allah yang Maha Tahu dan Allah Maha Kuasa. Allah tahu bahwa ada komplotan lebih dari 40 orang akan membunuh Paulus. Mereka sudah bersumpah, mereka tidak akan makan, mereka tidak akan minum sebelum Paulus mati. Mereka punya rencana untuk pergi kepada kepala pasukan, minta supaya kepala pasukan itu membawa Paulus kembali ke mahkamah agama. Dan di dalam perjalanan besok pagi mereka akan habisi Paulus. Tetapi Tuhan mengirim kemenakan Paulus. Malam-malam dia datang kepada kepala pasukan dan dia ceritakan kepada kepala pasukan bahwa orang-orang Yahudi sedang berkomplot untuk membunuh Paulus besok kalau Paulus disuruh kembali ke mahkamah agama. Saudara, kepala pasukan suruh keponakannya pulang. Dan malam itu juga kepala pasukan memerintahkan supaya Paulus dibawa segera ke Kaisaria. Dia memerintahkan orang dengan 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 orang bersenjata lembing. Juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan berpesan kepada mereka, bawalah Paulus ke Kaisaria, ke negeri Felix. Dan Paulus malam itu juga berangkat ke Kaisaria. Saudara, Paulus selamat dari komplotan penjahat. Tetapi 5 hari di Kaisaria, datang juga orang-orang Yahudi menyusul ke Kaisaria. Mereka bertemu dengan Raja Agripa. Mereka minta supaya Paulus dihukum mati.
Mereka menuduh Paulus melakukan 4 hal pelanggaran. Yang pertama, mereka katakan Paulus itu seperti penyakit sampar yang membuat resah dalam masyarakat. Mereka katakan Paulus itu menimbulkan kekacauan di mana-mana. Di mana ada Paulus, di situ terjadi kekacauan. Yang ketiga, mereka katakan Paulus adalah seorang tokoh sekte Nasrani. Mereka anggap sekte Nasrani adalah sekte yang sesat. Oleh sebab itu harus segera dibasmi. Bukan sektenya yang saja yang dibasmi, Paulus juga yang harus dibasmi. Yang keempat, mereka katakan Paulus telah melanggar kekudusan bait Allah. Saudara, Paulus diberi kesempatan untuk membela diri, saudara-saudara. Dan memang tidak ada yang salah dari Paulus. Misalnya dakwaan keempat, melanggar kekudusan bait Allah. Tidak sesuai dengan kebenarannya. Paulus tidak pernah mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Paulus berkata sesuai dengan perkataan firman Tuhan, bahwa setiap orang yang menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, itu yang dicari Allah. Yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Saudara, dalam Kisah pasal 24 ayat 15 katakan, Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi di samping 4 tuduhan kepada Paulus, juga ada hal tentang kebangkitan orang-orang mati yang buat mereka menjadi geram terhadap Paulus. Paulus jelaskan bahwa tubuh manusia pasti mati dan akan membusuk. Jikalau demikian, bagaimana kita dapat mempercayai kebangkitan? Iman tentang kebangkitan tidak akan timbul dengan melihat mayat manusia. Iman akan kebangkitan hanya diperoleh melalui percaya kepada Allah, yakni firman-Nya, yaitu Alkitab. Manusia tidak dapat membangkitkan orang mati, tetapi Allah dapat melakukannya. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, Allah juga dapat membangkitkan orang-orang mati. Dia yang melahirkan kembali roh kita, Dia juga dapat membangkitkan orang-orang mati. Ayat 26 katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dengan manusia, yaitu selalu bertobat di hadapan Allah. Firman Tuhan yang sederhana pagi ini kita belajar dari Paulus. Ketika dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, dia menghadapi banyak tantangan, banyak ancaman, bahkan dibunuh sekalipun, saudara-saudara. Tapi Paulus tidak gentar karena Tuhan yang membela. Tuhan sendiri yang katakan kepada Paulus, kuatkanlah hatimu. Haleluya, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau hidup dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang baik, yang telah dilahirkan kembali, hati nurani yang sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu yang baik menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman Tuhan
Kami percaya, kami dikuatkan, kami diberkati, dan firman Tuhan menuntut kami supaya hati kami benar-benar hati yang berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Buat keadaan yang sukar sekarang hari ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Berikan kekuatan buat umat Tuhan yang dalam pergumulan, yang ke dalam susah, yang sakit, yang lemah. Tuhan, Engkau datang dengan kuat kuasa-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kuatkan mereka yang lemah. Berikan kekuatan, tambahkan semangat, tambahkan iman percaya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menolong kami di hari-hari kemarin. Engkau Allah yang sama akan menolong kami hari ini Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga, rumah tangga. Tuhan, cukupkan segala keperluan mereka. Pekerjaan suami, dalam usaha, dalam berdagang, pekerjaan kantor, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah, Tuhan berkati, cukupkan keperluan mereka, biaya-biaya sekolah. Tuhan kiranya cukupkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari yang indah ketika kami dapat bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.